Selamat pagi semuanya, apa kabar anak-anak? Selamat pagi Bu, kabar kami baik Bu. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi perang dingin ya anak-anak. Ayo, apa yang ada di pikiran kalian ketika kita berbicara tentang perang dingin nih? Saya Bu, perang dingin adalah perang antara negara Amerika Serikat dan Uni Soviet Bu. Nah, bagus. Baiklah, Ibu akan menayangkan video tentang perang dingin agar kalian semua memahami bagaimana itu perang dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi sejarah peminatan untuk kelas 12, yakni latar belakang perang dingin. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Perang dingin ini tidak bisa kita pisahkan kaitannya dengan Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1939 dan berakhir pada tahun 1945. Perang Dunia Kedua ini merupakan perang antara blok sentral dengan blok sekutu. Blok sentral atau sering disebut dengan blok fasis itu negaranya antara lain Jerman, Jepang, dan Italia, sedangkan blok sekutu ini negaranya antara lain Amerika Serikat, Inggris, Prancis, kemudian Uni Soviet, dan lain sebagainya. Berakhirnya Perang Dunia II ini mengakibatkan kekalahan dari blok sentral. Kemudian muncullah dua kekuatan dunia pada saat itu, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah itu kemudian terjadilah Perang Dingin dari periode 1947 sampai 1991 antara Amerika Serikat dan sekutunya melawan Uni Soviet dengan sekutunya. Padahal pada Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet itu bekerja sama untuk mengalahkan Jerman dan Italia yang ada di Eropa. Akan tetapi setelah berakhirnya Perang Dunia II, dua belah negara terlibat dalam konflik. Perang Dingin ini juga merupakan kelanjutan dari Perang Dunia II. Berakhirnya Perang Dingin itu ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet. Jadi sekarang kalian tidak menemui yang namanya negara Uni Soviet. Akan tetapi negara-negara bekas dari Uni Soviet itu masih ada sampai sekarang. Yang terbesar salah satunya adalah Rusia. Apa itu Perang Dingin? Nah, Perang Dingin sendiri nama lainnya adalah Cold War dalam bahasa Inggrisnya, diperkenalkan oleh Bernard Baruch dan Walter Lippmann. Ini juga disebut sebagai perang urat saraf atau perang ideologi, yakni perang atau konflik yang terjadi di antara dua negara yang paling berpengaruh pada saat itu, negara superpower, negara adikuasa, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini tidak terlibat perang secara langsung, melainkan melalui negara ketiga yang sedang berkonflik, atau sering kita kenal namanya dengan proxy war, perang pecah belah. Contohnya perang proxy war di sini ada Jerman, antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Kemudian ada Korea, antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Kemudian ada Vietnam, antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Dan juga antara Cina dengan Taiwan. Nah, Perang Dingin ini kemudian menimbulkan ketegangan dunia, juga ditandai dengan aksi spionase atau mata-mata dan perlombaan dalam bidang teknologi. Adapun latar belakang Perang Dingin sendiri, yang pertama adalah perebutan pengaruh dunia antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang merupakan negara superpower pemenang Perang Dunia Kedua. Selanjutnya adalah yang kedua, perbedaan ideologi antara Amerika Serikat yang berideologi liberalis dengan Uni Soviet yang berideologi komunis. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah berdirinya berbagai fakta pertahanan. Misalnya Amerika Serikat itu membentuk fakta pertahanan dengan sekutunya, yakni ada NATO, SEATO, CENTO, dan METO. Sedangkan Uni Soviet dengan sekutunya itu membentuk fakta pertahanan, yakni Fakta Warsawa. Fakta-fakta pertahanan ini merupakan perjanjian bersama apabila satu negara diserang oleh negara lain yang bukan sekutunya, maka negara sekutu memiliki kewajiban untuk membantu negara tersebut. Adapun perbedaan konsep blok barat dengan blok timur, blok barat itu dipimpin oleh Amerika Serikat, sistem politiknya adalah demokrasi liberalisme, kemudian memiliki banyak partai, sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem kapitalis dengan prinsipnya adalah pasar bebas.
13, yakni liberalis, membentuk fakta pertahanan, salah satunya adalah NATO. Ini tujuannya untuk membendung komunis. Negara anggotanya misalnya saja ada Inggris, Prancis, Belanda, Jerman Barat, dan lain sebagainya. Ini merupakan blok barat, sedangkan blok timur itu dipimpin oleh Uni Soviet. Sistem politiknya komunis, hanya terdapat satu partai, yakni Partai Komunis. Menggunakan sistem ekonomi komando, semua diatur oleh negara, jadi tidak ada hak-hak individu. Ini bertolak belakang dengan sistem liberalis pasar bebas, yang mana hak-hak individu sangat dilindungi. Kemudian di sini membentuk Pakta Warsawa untuk menyaingi NATO. Negara anggotanya antara lain Hungaria, Bulgaria, Polandia, Rumania, Jerman Timur, Albania, dan lain sebagainya. Ini tadi materi mengenai latar belakang Perang Dingin. Secara garis besar terdapat 3 penyebab terjadinya Perang Dingin, yakni adanya perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, perbedaan ideologi, dan juga terbentuknya fakta-fakta pertahanan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, setelah melihat video ini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu Perang Dingin yang dimaksud. Jadi anak-anak, Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sendiri dimulai setelah keberhasilan sekutu dalam melangkahkan Jerman Nazi di Perang Dunia Kedua, yang kala itu hanya menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai 2 negara adidaya di dunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan militer yang besar. Uni Soviet bersama dengan negara-negara di Eropa Timur yang diduduki membentuk blok Timur yang sedangkan Amerika dan beberapa sekutunya menguasai blok Barat. Beberapa negara memilih untuk memihak salah satu dari kedua negara adidaya ini, sementara yang lainnya memilih untuk tetap netral. Dengan mendirikan gerakan non-blok, di mana Indonesia menjadi salah satu perang yang lebih terlihat seperti persaingan ideologi antara sosialis dan komunisme yang dipimpin Uni Soviet melawan liberalisme dan kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Persaingan ideologi ini kemudian diikuti oleh persaingan di aspek yang lain seperti ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. 2 negara adidaya ini berperang di wilayah negara klien sejarah Nazi, dan aliansi fasisme hancur di perperangan dunia kedua yang membuat penduduk dunia berharap akan terciptanya perdamaian sejati seperti kemenangan Amerika Serikat dan Uni Soviet di Perang Dunia Kedua itu hanya melahirkan konflik baru, dan perdamaian yang semula 2 negara adidaya ini malah membawa dunia ke babak perang baru, yaitu Perang Dingin, menyebabkan Perang Dingin ini tidak terlepas. Perdamaian dari kedua negara adidaya ini malah membawa dunia ke babak perang baru, yaitu Perang Dingin. Penyebab Perang Dingin ini tidak terlepas dari pertemuan para pemimpin dunia di beberapa konferensi. Ketika konferensi Potsdam pada Juli 1945, perbedaan pendapat antara pemimpin dunia tentang Eropa muncul kembali. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman memiliki perbedaan kebijakan yang berbeda dengan presiden sebelumnya Franklin Delano Roosevelt. Dia berpendapat agar menciptakan pemungutan suara yang bebas di semua negara di Eropa Timur. Pendapat Harry T. Astor mewakili rakyat Amerika Serikat yang terpengaruh oleh Perang Suci melawan Hitler dan Nazisme, dan warga Eropa Timur yang masih diduduki oleh Uni Soviet sebenarnya juga ingin pemungutan suara bebas, tapi Stalin tidak setuju dengan pendapat ini. Dengan pemungutan suara bebas di Eropa Timur akan memunculkan paham anti-Uni Soviet. Tentu saja Stalin tidak mau hal ini terjadi. Selain itu, Stalin menolak, yaitu karena melihat negaranya hancur karena serangan Nazi Jerman yang sangat dahsyat, sehingga Stalin menginginkan keamanan maksimal bersama sekutu-sekutunya di Eropa Timur. Persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet memperebutkan pengaruh negara-negara lain, namun tidak seperti Perang Dunia Kedua. Perang Dingin ini tidak melibatkan serangan militer langsung kedua negara tersebut. Keduanya bersaing dalam politik ekonomi dan propaganda. Sejumlah teori meyakini Perang Dingin dipicu langkah yang diambil Amerika Serikat dan Uni Soviet menjelang akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Sejarah Perang Dingin diawali dengan didirikannya tembok Berlin yang membagi Jerman Barat dan Jerman Timur pada tahun 1946. Perdana
Menteri Inggris menjuluki tembok Berlin ini dengan air ancur Thailand atau tirai besi. Tirai besi ini tidak sekedar membagi Jerman menjadi dua, tetapi juga membagi Eropa menjadi dua ideologi, yaitu kapitalis dan komunis. Tembok Berlin ini membuat rakyat Amerika Serikat mengutuk sikap Stalin dan Uni Soviet. Pemerintahan Amerika Serikat langsung bereaksi dengan cepat. Ia tidak hanya Amerika Serikat dan Uni Soviet juga bereaksi. Agen intelijen Uni Soviet di seluruh dunia mulai membangkitkan komunisme dengan semangat perjuangan melawan kapitalis barat. Para komunis di Prancis dan Italia mengungkapkan keinginan Amerika untuk menguasai Eropa Uni Soviet dan menekan Turki dan Iran yang pro-Amerika sejak tahun 1947. Baik anak-anak, jika kita ketahui dari penjelasan yang Ibu sampaikan, Perang Dingin ini adalah perang antara kedua negara, Uni Soviet dan Amerika Serikat, di mana penyebabnya adalah perbedaan ideologi, ekonomi, dan senjata nuklir. Perang Dingin tidak diperangkan seperti perang-perang pada Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2, tetapi melainkan perang untuk menunjukkan siapa yang paling hebat dan siapa yang berpengaruh bagi seluruh dunia. Baiklah anak-anak, dari penjelasan Ibu tersebut, apakah ada dari kalian yang ingin memberikan pertanyaan? Silahkan. Izin Bu, saya izin bertanya. Lalu setelah terjadinya Perang Dingin tersebut, apakah yang terjadi setelah itu? Baik anak-anak, jadi setelah berakhirnya Perang Dingin tersebut, timbullah dampak yang diakibatkan dari Perang Dingin tersebut. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Nah, jika kita lihat dari dampak positifnya, yaitu bagi kekuatan militer, terdapatnya kemajuan ilmu dan pengetahuan teknologi dan hak asasi manusia. Nah, munculnya hak asasi manusia ini akibat dari dampak positif Perang Dingin yang membuat masyarakat percaya bahwa setiap orang berhak memperoleh hak asasi yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan kebebasan individu. Jadi anak-anak, peristiwa Perang Dingin ini menyebabkan dampak positif, yaitu ideologi asing. Nah, ideologi asing ini dapat menyebabkan mengancam kedaulatan negara, yang dimana kekuasaan negara terletak pada kedaulatan yang dijaga dengan baik oleh rakyat. Selain itu, stabilitas politik antar negara juga perlu dijaga. Jika dilakukan, instabilitas politik dapat timbul di suatu negara yang merupakan dampak negatif dari Perang Dingin ini. Selanjutnya, ketidakstabilan. Nah, persaingan dan konflik antara kedua blok tersebut mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian dan politik pada banyak negara. Pada tahun 1980-an, Uni Soviet mengalami kemerosotan ekonomi, dan yang terakhir adalah ancaman nuklir. Perang Dingin ini menimbulkan dampak psikologis seperti ketakutan akan perang nuklir yang dapat dilancarkan oleh kedua negara adidaya tersebut. Kedua negara secara aktif mengembangkan senjata nuklir yang dapat menyebabkan bencana besar. Oh, jadi seperti itu, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya mengenai materi Perang Dingin ini, Bu. Baik ya, anak-anak. Jadi kita dapat simpulkan bahwa Perang Dingin ini mempunyai dampak positif dan negatif dalam skala global. Hal ini mengarahkan pada pengembangan kekuatan militer, sistem ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga menimbulkan ketidakstabilan, ideologi asing, dan ancaman perang nuklir. Baiklah anak-anak, mungkin kita sudahi pembahasan materi Perang Dingin pada pagi hari ini. Terima kasih untuk berpartisipasi dalam kelas hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga, Bu. Terima kasih.